Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan peta kekuatan politik nasional. Namun, sebelum kita lanjut ke video penjelasannya, perkenalkan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Aiko Gracia Pangesti. Perkenalkan, nama saya Ferry Tatar. Saya Ki Agus Ahmad Ramadhani Octavio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Halo, perkenalkan saya Raden Mas Abi Bavinda Hartanto. Selamat menyaksikan. Demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 dianggap gagal karena seringnya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali dalam 9 tahun, sehingga program pembangunan tidak berjalan efektif. Partai politik lebih mengutamakan kepentingan golongan dan ideologi masing-masing. Sementara konstituante gagal menyusun UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kondisi politik semakin tidak stabil akibat banyaknya pemberontakan daerah seperti DI atau TII, PRRI atau Permesta, dan RMS. Ditambah krisis ekonomi dengan inflasi tinggi yang membuat rakyat semakin menderita. Situasi ini menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap sistem parlementer dan akhirnya membuka jalan bagi Soekarno untuk mengganti demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959. Oke, selanjutnya ada Dekret Presiden dan konsep demokrasi terpimpin. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pertama adalah membubarkan Konstituante atau lembaga pembuat undang-undang dasar baru. Terus poin yang kedua, menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak lagi memakai UUDS 1950. Lalu poin yang ketiga, membentuk MPRS atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Lalu yang kedua ada konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di Indonesia pada tahun 1959. Sistem ini menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dinilai tidak stabil dan menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Inti dari demokrasi terpimpin adalah kepemimpinan mutlak presiden untuk menyatukan berbagai kekuatan politik yang ada, terutama antara angkatan bersenjata dan kekuatan politik lainnya, demi mencapai stabilitas nasional dan pembangunan. Selanjutnya ada perubahan struktur politik. Yang pertama, presiden jadi pusat kekuasaan, sistem parlementer diganti, Soekarno dominan. Yang kedua, kembali ke UUD 1945 memperkuat eksekutif. Yang ketiga, partai politik melemah, sebagian dibubarkan Masyumi PSI. Yang keempat, konsep Nasakom menyatukan nasionalis agama komunis di bawah Soekarno. Yang kelima, militer masuk politik, awal dui fungsi ABRI. Yang keenam, DPR dan MPR diangkat presiden, lembaga legislatif tidak independen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta kekuatan politik nasional. Yang pertama, pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuatan tertinggi terpusat pada Presiden Soekarno. Dia memegang seluruh kekuasaan negara tentang TNI AD serta Partai PKI yang mendukungnya pada tahun 1960 sampai 1965. Kemudian cara PKI menempel Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, sehingga PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kemudian, pembubaran parpol. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya. Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka partai yang calon kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI.
Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. Selanjutnya, upaya PKI. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kegiatan tersebut dengan memunculkan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Kemudian peristiwa 1960. Yang pertama, Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong atau Nasakom karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD. Yang kedua, PKI mendapatkan kompensasi dalam MPRS, DPR-GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Selanjutnya peristiwa 1964. PKI disudutkan dengan ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resum program kegiatan PKI dewasa. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Isu tersebut tersebar dan diselesaikan oleh Insinyur Soekarno dengan melaksanakan Deklarasi Bogor. Presiden Soekarno mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri dengan menyelesaikannya secara musyawarah. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal dengan Deklarasi Bogor yang meminta partai-partai politik untuk tetap setia pada pemimpin besar revolusi, yaitu Soekarno. Merasa kedudukan PKI semakin kuat, PKI memporak-porandakan politik dan menyarankan kabinet gotong royong berporoskan Nasakom. Terhadap TNI AD, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial TNI AD dan melakukan peristiwa seperti peristiwa Bandar Besti, peristiwa Jengkol. Tujuan PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota.